Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas C5 Manajemen nomor MPM 101211063. Hajatul insan ila rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan di mana mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihannya adalah fitrah. Secara terminologi ungkapan Al-Quran, manusia terdiri dari 3 kategori. 1. Al-insan, al-ins, unas, dan al-nas, al-bashar. Yang ketiga, Bani Adam atau anak Adam, dan Suryat Adam atau keturunan Adam. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna. Dalam rohim, kata al-insan tidak hanya merujuk pada dimensi mental, tetapi juga dimensi fisik. Karena itu, manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal, dengan tetap berpedoman dengan ajaran Nabi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Jika tidak demikian, manusia akan terjerumus pada kehinaan, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Hajatul ila rasul. Yang selanjutnya yaitu ta'rif rasul. Ta'rif rasul berasal dari kata rosala yang berarti mengutus. Kata rasul adalah bentuk infinitif atau baca masdar dari kata rosala yang berarti utusan, seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, seseorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Definisi at-rasul: hamilur rasul risalah, atau membawa dan menyampaikan risalah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5, Quran Surat 5 ayat 67, Qudwatu fi tadbiki risalah, menjadi kudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab Quran Surat 33 ayat 21, namun tidak semua orang yang membawa risalah atau ajaran dan menjadi kudwah atau contoh dapat disebut atau diakui sebagai rasul, karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki atau ciri-ciri as-sifatul asasiyah, yakni sifat dasar yang layak baginya, misalnya sifat sidik, jujur, amanah atau terpercaya, tablik atau menyampaikan, dan fatonah cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul dan yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu ciri-cirinya al-mu'jizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang selanjutnya yaitu makna rotu rasul. Makna rotu rasul yaitu adalah kedudukan Rasulullah. Makna rotu rasul ada 3, yaitu abid. Yang ke-1, abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul sebagai manusia dan kita pun sama, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari golongan manusia juga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, sebagai seorang manusia, Rasul pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah risalah mendapat wahyu untuk menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Yang kedua yaitu al-insan atau manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilakukan dan mudah diterima. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Apabila diterima dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Apabila malaikat sebagai nabi, maka banyak alasan untuk tidak melaksanakannya. Perintah Allah kaum Yahudi senantiasa mempersoalkan kehadiran Rasul yang berasal dari manusia. Sebetulnya mereka mengada-ngada persoalan yang didasari kekufurannya kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 9. Yang ketiga yaitu as-sunnah. As-sunnah dari segi bahasa sunnah berarti jalan. Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan atau diamalkan bernilai syar'i dan untuk mengikutinya dijadikan sebagai teladan dan yaitu sesuatu yang di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Perkara ini adi wisatul hayah atau sarana hidup yang bisa berubah dan tidak mesti mengikutinya, yang penuh diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhajul hayat atau petunjuk hidup, dijadikan fikih, bahkan rujukan beramal atau mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu Rasul minalur salin. Rasul minarrusalin atau diantara Rasul-Rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai hamba, biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan, mempunyai mukjizat dan tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Quran surat Al-Imran ayat 144. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul terdiri dari sifat-sifat Rasul yaitu al-basyaratul kamilah. Al-basyaratul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa seperti manusia lainnya, bukan malaikat atau jin, memiliki jasad atau memiliki perasaan seperti manusia lainnya. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau dan Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Yang kedua yaitu al-ismah.
Al-isma, mungkin saja Rasul SAW pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau terpelihara dan tidak berlarut dalam kesalahan dan dosa. Yang ketiga yaitu asidku, jujur, adil, sifat utama yang harus dimiliki setiap imam, terlebih bila ia ada orang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengaibkan halu goib. Yang keempat yaitu al-fatonah, termasuk kesempurnaan yang dimiliki seorang rasul, kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Yang kelima yaitu al-amanah atau kepercayaan. Yang keenam at-tabligh. Dari dua poin di atas, Rasulullah SAW memiliki tugas-tugas untuk balagh risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul al-amanah atau penuntasan amanah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.